Lah, oke oke. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Irma selaku dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi, dan yang saya hormati juga teman-teman yang hadir pada pertemuan Zoom kali ini. Perkenalkan, saya Karnina selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi ini, di mana kami akan membahas mengenai jagung sebagai pangan fungsional, di mana pada uh, presentasi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri Karnina, yang kedua ada Tri Monidia, yang ketiga ada Dwi Putri, yang keempat ada Miftahul Jannah, yang kelima ada Nur Aziza, yang keenam ada Nisma, dan yang terakhir ada Abdul Aziz Putra. Baik, untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya, langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama. Dengan ini disilahkan. Baik, pokok pembahasan dari makalah kami yaitu jagung pangan fungsional, masalah gizi di Jawa Timur, peran jagung dalam penanganan stunting, eh, produk olahan jagung, literatur yang mendukung, dan kandungan zat gizi. Next slide. Definisi jagung di Indonesia, jagung merupakan bahan pangan pokok kedua setelah beras. Jagung merupakan sumber karbohidrat dan sekaligus sumber protein. Jagung atau Zea maizal merupakan salah satu dari 3 tanaman sereal utama di dunia yang menempati posisi penting dalam perekonomian maupun ketahanan pangan nasional. Selain sebagai bagian dari sumber pangan masyarakat di Indonesia, jagung juga sebagai sumber bahan baku industri dan pakan ternak. Jagung pangan olahan fungsional. Jagung sebagai pangan fungsional merujuk pada peran jagung tidak hanya sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga sebagai bahan makanan yang memiliki manfaat kesehatan tambahan. Pangan fungsional adalah makanan yang memberikan efek positif pada menunjukkan posisi yang signifikan dalam konteks produksi jagung nasional. Pada tahun 2017, Jawa Timur mencatat sebagai provinsi penghasil jagung terbesar di Indonesia, dengan total produksi mencapai 6,18 juta ton, yang menetapkan di urutan pertama, diikuti oleh Jawa Tengah dan Lampung. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat jagung. Manfaat jagung yang pertama yaitu memelihara kesehatan saluran pencernaan. Nah, jagung memiliki banyak serat yang merupakan keuntungan besar untuk pencernaan sehingga dapat mencegah sembelit, wasir, dan bahkan menurunkan risiko kanker usus besar. Yang kedua, mencegah anemia. Jagung mengandung zat besi dan asam folat yang penting untuk produksi sel darah merah, sehingga dapat membantu mencegah anemia. Yang ketiga, jagung dapat mencegah penyakit jantung. Jagung kaya akar yang fungsi
menurunkan kadar kolesterol jahat atau biasa LDL darah. Itu kandungan kalium dalam jagung membantu mengatur tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Next. Yang keempat, jagung dapat memelihara kesehatan tulang. Jagung mengandung sebagian besar magnesium, tembaga, besi, dan yang paling penting fosfor yang diperlukan untuk kesehatan tulang. Yang kelima, jagung meningkatkan daya tahan tubuh. Di dalam jagung terdapat antioksidan yang dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Dan yang terakhir yaitu jagung dapat memelihara kesehatan mata. Kandungan vitamin A berupa antioksidan, zeaxanthin dan lutein dalam jagung rupanya mampu membantu menjaga kesehatan mata dan melindungi mata dari kerusakan akibat cahaya dan mengurangi risiko degenerasi makula serta katarak. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kandungan zat gizi jagung per 100 gram. Energi dengan berat 96 kalori, protein 3,5 gram, lemak 1 gram, karbohidrat 22,8 gram, kalsium 3,8 magnesium, fosfor 111 magnesium, zat besi 0,7 magnesium, vitamin A 400 stasiun internasional, satuan internasional, vitamin B 0,45 magnesium, vitamin C 12 magnesium, dan air 72,7 gram. Produk olahan jagung yang kami ambil yaitu puding jagung. Pemberian makanan tambahan atau PMT bertujuan untuk membantu perbaikan gizi melalui pemilihan makanan dan kebiasaan makan pada balita. Puding jagung bisa menjadi bagian dari diet seimbang yang mendukung pertumbuhan anak-anak dan membantu mencegah stunting. Jagung mengandung protein, lemak, karbohidrat, serta mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan vitamin penting seperti vitamin A dan vitamin B1. Selain itu, jagung juga mengandung asam amino yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anak. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, adapun kandungan zat gizi puding jagung per 100 gram, yaitu energi sebesar 1,31 gram, karbohidrat 17 gram, protein 4,4 gram, lemak 5 mg, kolesterol 72 mg, natrium 282 mg, kalium 176 mg, serat 1,2 gram, vitamin C 3,7 gram, zat besi 0,5 mg, magnesium 15 mg, kalsium 39 mg. Next slide. Adapun masalah gizi di Jawa Timur yaitu stunting. Masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Jawa Timur Indonesia ditandai dengan kekurangan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak di bawah 5 tahun dengan Malang sebesar 51,7%. Prevalensi stunting di Jawa Timur sangat tinggi dengan data terbaru menunjukkan angka 36,81%, melampaui rata-rata nasional 30,8%. Daerah tertentu seperti Malang, Probolinggo, dan Pasuruan melaporkan tingkat yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, analisis regresi menunjukkan bahwa 45,30% dari variasi kejadian stunting dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diteliti, sementara sisa 54,70% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu peran jagung dalam penanganan stunting. Jagung memiliki potensi besar dalam upaya penanggulangan stunting, terutama karena kandungan gizinya yang kaya. Jagung digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bubur untuk ibu hamil
menyusui dan anak-anak sebagai bagian dari strategi pencegahan stunting. Dalam 100 gram jagung terkandung 3,2 gram protein yang penting bagi pembentukan jaringan dan perbaikan sel tubuh, serta kaya akan mikronutrisi lainnya seperti vitamin A, vitamin K, dan mineral esensial lainnya yang berkontribusi pada pertumbuhan optimal anak-anak. Next. Selanjutnya yaitu yang pertama, penggunaan puding jagung. Di beberapa desa seperti Desa Pendem dan Desa Kalirejo, jagung digunakan untuk membuat puding jagung sebagai makanan tambahan untuk balita gizi kurang. Puding jagung ini dipilih karena kandungan jagung yang baik untuk pertumbuhan dan kesehatan tubuh, serta karena jagung mudah diakses dan murah. Yang kedua yaitu sosialisasi gizi. Program-program sosial seperti Gerakan Pencegahan Stunting atau biasa disebut dengan gasing melakukan sosialisasi tentang pentingnya gizi bagi anak-anak. Mereka menyajikan informasi tentang manfaat jagung sebagai sumber gizi yang ideal untuk mencegah stunting. Next. Selanjutnya yaitu kontribusi terhadap keamanan gizi anak. Jagung dikategorikan sebagai makanan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh balita dan anak-anak. Hal ini karena kandungan serat, magnesium, fosfor, dan vitamin C yang lengkap dalam jagung. Dan yang terakhir yaitu alternatif karbohidrat. Dalam situasi cuaca ekstrim seperti kemarau panjang, jagung menjadi sumber karbohidrat alternatif yang lebih tahan terhadap berbagai kondisi cuaca daripada beras. Ini membuat jagung relevan sebagai sumber pangan alternatif di Jawa Timur. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, langsung saja. Adapun literatur yang mendukung di judul jurnalnya yaitu optimalisasi pencegahan stunting berbasis kearifan lokal melalui pemanfaatan olahan jagung di Desa Panduan Jelbuk. Baik, salah satu jenis makanan tambahan atau pangan berbasis kearifan lokal yang memiliki kadar gizi tinggi dan bernilai ekonomis tinggi sehingga dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan gizi balita adalah jagung. Namun, pengetahuan pengelolaan jagung belum dimanfaatkan secara optimal untuk mencegah stunting pada balita di Desa Panduman, Kecamatan Jalbuk, Kabupaten Jember. Pemanfaatan olahan jagung sebagai produk bernilai gizi dan ekonomi tinggi melakukan melalui edukasi dan pelatihan olah jagung menjadi puding jagung. Next. Baik, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Jadi itulah tadi pemaparan terkait materi kelompok kami yang membahas mengenai jagung sebagai pangan fungsional. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, adapun kesimpulan dari materi kami itu, jagung sebagai pangan fungsional merujuk pada peran jagung tidak hanya sebagai sumber karbohidrat, tetapi juga sebagai bahan makanan yang memiliki manfaat kesehatan tambahan. Kemudian adapun prevalensi stunting Jawa Timur yang sangat tinggi dengan data terbaru yaitu 36,81 melampaui rata-rata nasional 30,8%. Sehingga jagung memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan stunting di Jawa Timur. Karena dengan kandungan gizinya yang lengkap dan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Salah satu bentuk pemanfaatan jagung yaitu pembuatan puding jagung dalam kegiatan pencegahan stunting. Baik, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, baik, karena sudah ada yang mengangkat tangan, kepada Cindy Fatima saya silahkan.
Baik, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 kelas G. Ingin mengajukan pertanyaan, yaitu tadi kan sudah dijelaskan bahwa produk yang kalian ambil yaitu puding jagung. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana puding jagung ini dapat dijadikan nilai jual dan apakah produk ini dapat meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat? Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon pertanyaannya ditulis kembali di room chat. Baik, kepada Nurul Aisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya di Nurul Aisyah. Pertanyaan saya, jadi sebelumnya pada presentasi teman-teman sudah memberikan contoh produk jagung berupa puding yang dimana rata-rata sudah dikenal oleh masyarakat. Pertanyaan saya, apakah ada rekomendasi dari teman-teman berupa inovasi baru dari produk jagung ini yang kemungkinan dapat mencegah stunting dan permasalahan gizi lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mohon untuk menulis pertanyaan Anda di kolom chat. Untuk itu, berikan kami sedikit waktu untuk mengulas kembali pertanyaan dari teman-teman tadi. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Saudari Cindy akan dijawab oleh Saudari Nur Azizah. Dengan ini saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Fatima yang dimana pertanyaannya bagaimana puding jagung dapat dijadikan nilai jual dan apakah produk ini dapat meningkatkan nilai ekonomi di masyarakat. Ya, puding jagung dapat meningkatkan jual dan ekonomi masyarakat melalui beberapa cara. Yang pertama, produk ini memberikan nilai tambah pada jagung lokal, menjadikannya lebih menarik di pasar dan memungkinkan penetapan harga yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu puding jagung juga dapat menciptakan peluang usaha baru dan lapangan kerja, mendorong produksi jagung lokal serta meningkatkan pendapatan petani. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan dalam pengolahan puding jagung meningkatkan keterampilan masyarakat, memperdayakan mereka untuk mengelola usaha dan memperluas pasar. Saya serahkan kepada moderator.
Kepada Saudari Cindy Fatima, apakah jawabannya sudah jelas dan dapat diterima? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk jawaban yang kedua dari Saudari Aisyah akan dijawab oleh saya sendiri, di mana pertanyaannya apakah ada rekomendasi dari apakah ada rekomendasi inovasi dari produk jagung yang dapat mencegah stunting. Nah, jadi untuk produk olahan jagung lainnya itu bisa kita buat seperti tempe jagung, bubur jagung, dan tepung jagung untuk pembuatan cookies yang dimana produk ini bisa mendukung pencegahan stunting karena kaya akan eh, kaya akan zat gizi, karbohidrat dan serat dari jagung itu sendiri. Dengan efektivitas maksimal dari jagung, itu dapat mencegah eh, stunting untuk anak-anak di masyarakat di sana. Terima kasih. Eh, Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya berikan kepada Saudari Aisyah. Apakah jawabannya sudah jelas dan dapat diterima? Maaf, tadi apa tadi nama produknya? Jenisnya. Tempe jagung, bubur jagung, dan cookies. Jadi cookies itu dari campuran tepung jagung. Oh, terima kasih. Jawabannya sudah sangat jelas. Baik, terima kasih kembali. Baik, jadi karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka berakhirlah sesi diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.